ilmu. Jadi dalam beramal itu kalau ilmunya pas, lengkap, paripurna amalnya. Ilmu apa sih yang harus kita ini saya harus ngomong sebagai umum atau sebagai orang tua sih, Burin? Kalau sebagai ibu kan nanti saya beda lagi ngomongin ilmunya. Kalau sebagai umum ya beda lagi ngomongnya. Gitu ya. Ya agak menjurus lah ya, Bu ya. Yang pertama jelas tentang Al-Quran dan hadis. Ini aja Bu ya. Saya tuh ceritanya sekarang kuliah Bu. Nini ganjen pengen kuliah. Karena saya merasa tersesat di jalan yang benar, jadi saya harus mempertanggungjawabkan profesi saya dengan ilmu. Saya lagi kuliah lagi di Magister PAI UIK. Walaupun sambil terhuyung-huyung gitu ya. Tapi Masya Allah setelah saya kuliah saya bertemu dengan, doa saya dikabul. Ya Allah pertemukan saya dengan orang-orang berilmu yang membuat saya makin semangat mencari ilmu. Dan benar saya ketemu dengan ustadz-ustadz yang Masya Allah, sampai saya berpikir nih gue ngapain aja ya, orang-orang udah pada kemana, saya masih begini doang gitu. Lalu saya berpikir seandainya seluruh sisa umur saya nggak pakai apa-apa gitu, saya pakai untuk mengkaji ilmu Al-Quran, nggak akan cukup Bu, wallahi nggak akan cukup, beneran. Luas banget itu ilmu Al-Quran, sampai gregetan gitu ya. Belum lagi pengen ngamalinnya, pengen ngafalinnya, pengen ngajarinnya, Masya Allah. Ini baru sampai sini aja. Ini kalau yang ini yang apa namanya yang ulumul fardinya lah ya gitu ya. Yang ini yang tambahannya. Ini tambahannya juga banyak Bu. Kita sebagai orang tua tuh harus paham ilmu komunikasi. Harus paham ilmu tugas perkembangan anak. Ada tuh. Anak usia sekian harus bisa apa sih? Kalau anak laki-laki harus gimana sih cara negurnya? Anak perempuan harus gimana sih caranya? Gimana sih ngajarin ketika mereka prabalik? Gimana caranya supaya dia ketika balik tuh udah sholat, udah menutup aurat dan lain sebagainya, dipersiapkan gak sama kita? Kebanyakan gak Bu kita mau. Saya dulu kuliah jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. Begitu ngedidik anak mah da nu dipake eta nya mata kuliah teh eta. Ari pengen punya anak yang soleh, yang qurrata a'yun, ilmunya kita nggak punya, ngerancang kurikulumnya aja enggak. Banyak ini ilmu komunikasi, ilmu psikologi, ilmu kesehatan, ibu-ibu teh atuh komonya multiprofesi ibu-ibu mah. Ini tuh akan nyambung Bu, ilmu Al-Quran dengan ilmu ini akan nyambung. Saya ambil contoh ya, ilmu komunikasi ini. Siapa bilang kita nggak butuh dengan ilmu komunikasi? Di Indonesia ini per tahun terjadi perceraian 400.000 kasus per tahun. Kita 400.000 mau dikumpulkan sakumahnya Bu? Banyak banget. Waktu demo di Monas 212 itu cuma 7 berapa? 7.000 apa 7 juta? 400.000 tuh banyak loh per tahun. HP saya kan kayak HP Mamah Dedeh lah ya Bu ya. Bu Sufi curhat dong gitu. Rata-rata kasus percekcokan suami istri itu karena nggak komunikasi. Karena nggak komunikasi dan nggak paham agama. Kenapa bapak tuh kepleset? Ada bapak-bapak, ya bukan kepleset lah kalau sampai berzina mah terus kejebur. Ya abis Bu Sufi saya tuh di rumah nggak merasa jadi laki-laki. Istri saya tuh nggak pernah minta tolong ke saya. Gajinya lebih gede dari saya. Jadi kayaknya dia nggak ngebutuhin saya. Ya udah di luar sana ada yang ngebutuhin saya, ya udah gitu. Kata saya ke istrinya, ibu kenapa atuh ibu? Kan saya juga tahu Bu Sufi gaji dia tuh kecil. Jadi dia mah udah buat ngasih ke orang tuanya aja juga udah habis. Jadi makanya saya nggak pernah minta. Dia bilang, baik nggak tuh dua-duanya? Baik. Cuman tidak terkomunikasikan.
Istrinya ngerasa, ih suami gua mending gak ada basa-basanya ya. Kata suaminya, ih istri saya mending gak ada basa-basanya gitu. Akhirnya yang satu terjerumus, yang satu merasa dizolimi dan seterusnya. Saya belajar tentang ilmu komunikasi parenting itu adanya di surat Yusuf. Kenapa bukan surat Luqman, Bu Sufi? Biasanya orang mikir parenting di surat Luqman ya. Ayat berapa, Bu? Ayat 13 sampai 19 gitu ya? Enggak, ternyata Bu. Ibu Gali di surat Yusuf itu ketemu gimana caranya menghadapi anak yang julid sama saudaranya. Ada tuh. Gimana caranya menghadapi anak yang berbohong. Itu kakak-kakaknya Nabi Yusuf kan tahu kan ceritanya. Lalu bilang sama bapaknya, Pak Yusuf dimakan serigala Pak, gitu kan. Nabi Yakub tahu nggak? Tahu anaknya berbohong. Berapa puluh tahun Nabi Yakub menemani anaknya yang berbohong itu? 40 tahun. Sampai kemudian anaknya bertemu dengan Nabi Yusuf dan mereka tahu, oh ini teh Yusuf ternyata Raja Mesir itu. Bayangin Bu, 40 tahun membersamai anak dan orang tua itu Nabi Yakub itu tahu bahwa anaknya membohonginya. Coba bayang, keren banget itu Bu. Gimana caranya menghadapi anak yang julid sama orang tua? Itu ada ceritanya di Nabi Yusuf. Kan anaknya tuh bilang begini waktu ngobrol sesama mereka tuh yang 10 orang, bapak kita tuh kayaknya lebih sayang sama Yusuf deh daripada sama kita, gitu kan, ada tuh obrolannya begitu. Ayah kita itu adalah berada dalam kezoliman yang nyata, kata mereka gitu. Apa pelajarannya buat kita? Gak usah baper kalau dibilang sama anak, ibu mah gak sayang sama aku. Anak suka bilang gitu gak? Budin ini mic-nya udah protes nih. Kayaknya saya disuruh pulang deh. Jadi ada, itu dia. Sudah. Udah, ini belum saya semprot. Nanti harus semprot dulu, takut ini. Jadi Al-Quran tuh memberikan ilmu Bu kepada kita. Para orang tua, pahami ya bahwa anak kalian tuh bisa julid kayak gitu loh, gitu. Kan ada tuh anak kalau lagi ada pengennya terus nggak kita penuhin, terus mereka bilang apa? Mama nggak sayang aku, gitu. Saya pernah ada dicurhatin anak SMA, Bu Sufi saya mau membunuh ibu tiri saya. Kata saya kenapa? Soalnya dia merebut ayah aku. Ayah aku sekarang jadi nggak sayang sama aku, gitu. Kamu masih sekolah? Masih. SPP siapa yang bayarin? Ya bapak lah. Oh. Pulang sekolah, kamu nyuci sendiri nggak? Masak sendiri? Enggak lah. Bibi yang masakin. Terus yang bayar bibi siapa? Ya bapak lah. Itu kan bukan kewajiban aku. Terus baru dia nyadar. Itu yang dibilang nggak sayang, saya bilang. Kamu sekolah dibayarin, kamu dikasih motor, pulang makan tinggal makan, baju tinggal pakai. Lo bilang bapak lo nggak sayang sama kamu, baru dia mikir, iya juga. Itu ternyata udah ada Bu di Al-Quran, peringatan gitu buat kita orang tua. Jadi kalau ada anak yang begitu kita nggak usah naik pitam, be aja. Udah ada dari sononya. Kita nggak usah bilang apa kamu bilang, mama nggak sayang kamu. Lo pikir dikasih makan, baju, dikandung 9 bulan, bla 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 bla. Malaikat sibuk ngapusin amal ibu itu. Apa kata Allah kalau menghadapi yang begitu? Surat Al-Maidah surat Al-Imran ayat 159. Maafkan, mintakan ampunan. Setelah itu ngobrol sama dia, kata Allah. Pasti dia akan ngelingkar-lingkar di sekeliling. Jadi itu ada ilmunya Bu. Kalau kita buka Quran yang begitu-gitu tuh banyak. Konflik suami istri ada. Kata Allah, kalau kamu melihat kekurangan pada pasanganmu, bersabarlah. Karena boleh jadi Allah memberikan kelebihan yang banyak kepada pasanganmu itu, tapi kamu gak nyadar. Ada. Suami saya pengen cerai sama suami saya, kenapa? Saya bilang, abis suami saya gak romantis,
Di rumah teh meni sepi, kata dia gitu. Jadi suaminya terlempeng, ibu diem nonton TV. Nggak ngapa-ngapain sih, maksudnya nggak galak, nggak. Suami saya tuh baik, pokoknya bertanggung jawab ngasih nafkah. Cuman gitu, jadi saya tuh bete di rumah teh, katanya gitu. Terus ibu maunya gimana? Saya bilang, ya saya tuh pengennya di rumah tuh hangat, ceria, gampang. Atau kata saya nyetel tukul, beres. Saya bilang, kalau cerai terus nanti dapat yang hangat, yang romantis, tapi tersolat, mau? Saya bilang, gambling banget kan gitu. Sabar, karena boleh jadi Allah memberikan kelebihan yang banyak. Ibu nyadar nggak kelebihan suami ibu apa? Yang tidak dimiliki laki-laki manapun kecuali suami ibu. Tahu nggak ibu apa? Apa bu? Kelebihan suami ibu yang paling top apa bu? Itu kelebihannya mau nikahin kita. Dan Duda Herlino mah gak mau nikahin ibu tuh. Cuman suami ibu yang mau nikahin ibu, beneran? So, tanya siapa artis yang lagi ngetop tuh sekarang? Bukan, siapa tuh yang lagi ngetop geningan di sinetron apa tuh lah? Saya kemarin dikasih tahu sama jemaah. Apa tuh? Hah? Dudina sinetron apa? Ikatan Cinta tuh kan? Nyatalah Aldebaran. Seganteng-gantengnya dia nggak akan mau nikahin ibu. Saya tuh Aldebaran, saya kan nggak punya TV bu di rumah. Jadi saya tuh lagi nyontoin, nanti mah ya bu ya di surga kita tuh cuman bisa ngelihat pasangan kita. Yang disebut dengan hurun ain itu artinya yang bermata sipit, cuman bisa ngelihat pasangan kita. Kalau di dunia mahnya tetap aja kita bisa ngelihat cowok ganteng lain kan? Ya kelihatan lah sama kita kan. Nah saya nyontoinnya tuh Berry Prima. Kata saya tuh seganteng-gantengnya Berry Prima yang dihadapin saya murid orang tua murid TK. Karena rius, Berry Prima teh gitu ya. Kata saya kenapa pada diem gak ada yang ketawa? Bu Sufi sekarang mah Aldebaran. Nah balik saya kagak ngerti siapa tuh Aldebaran. Ada saya browsing siapa sih? Oh ternyata lagi booming. Jadi nanti di surga tuh kita nggak bisa ngelihat yang lain kecuali pasangan kita, bu. Pasangan yang Allah pilihkan menjadi bidadari kita. Hurun in itu artinya sipit. Tapi hurun in juga artinya yang bermata jeli. Saking jelinya mata bidadari-bidadari surga itu, penghuni-penghuni surga kita. Amin Allahumma shalli ala Muhammad. Itu tuh sampai kata Allah, jangankan matanya, telunjuknya diarahkan ke bumi yang sedang gelap gulita, maka terang benderang lah. Sampai digambarkan dalam hadis itu, sampai dikira mereka tuh Allah saking kinclongnya, sampai yang lain tuh pada sujud, padahal itu adalah penghuni surga. Insyaallah. Atuh kita mah ya bu ya nanti di surga. Amin atuh cara recih wae didoakeun teh. Kita nanti di surga bu, pelayannya aja Allah sebutin ka'annahum lu'lu'um maknun kata Allah. Maknun itu apa? Maknun itu yang tersembunyi di dalam. Katanya kan mutiara itu kalau makin dalam makin kinclong katanya ya. Saya mah udah nggak pernah punya mutiara bu, jadi nggak tahu. Punya ada yang di rumah 85 kilo mutiara hati. Inilah. Itu yang digambarkan sama Allah tuh pelayannya bu. Pelayannya seperti mutiara-mutiara terpendam kata Allah. Kenapa Allah nggak nyebutin kitanya? Nggak ada bandingannya, soalnya nanti kita kinclongnya tuh. Makanya dibikin perbandingan yang paling rendah, yaitu pelayannya. Pelayannya ka'annahum lu'lu'um maknun. Kebayang tuh kita kinclongnya bu ya. Kagak usah mikirin skincare, kagak usah mikirin setrika wajah, kagak usah mikirin serum, langsung kinclong nanti di surga. Masya Allah.